Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, saya sedang bersama guru saya, salah satu guru saya di Kabupaten Ciamis, sedang silaturahim kebetulan. Gus Latif, sehat Gus? Alhamdulillah, Kang Robek sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu tokoh NU yang ada di Kabupaten Ciamis. Tidak diragukan ke-NU-annya. Itu ada logo NU-nya. Di sana ada yang sedang main biliar, jadi ya NU itu ya kayak gini. Moderat. Moderat. Gus, saya pengen bertanya Gus. Jadi bagi saya ini penting meskipun persoalannya politik, karena menyangkut tokoh yang sangat dikagumi, dihormati dan dicintai oleh warga NU. Gus Dur. Oh ya. Beliau pernah mengucapkan katanya, Ya. Prabowo bakal jadi presiden di masa tuanya. Kalimatnya persis seperti itu katanya. Ya. Sehingga saya menemukan ada beberapa warga NU yang ingin membuktikan ucapan Gus Dur. Artinya memilih Prabowo itu karena ucapan Gus Dur. Oh. Pertanyaan saya Gus, apakah memang benar Gus Dur pernah mengucapkan kalimat itu? Atau seperti apa Gus? Monggo Gus. Oh ya. Saya ingin bercerita sedikit. Hampir sama ini pertanyaannya. Iya. Waktu saya sowan ke pesantren yang ada di Garut, saya sowan ke sana, kebetulan pembahasannya sama. Beliau adalah sosok Gus Durian banget, Oh iya. pecinta Gus Dur. Bahkan menjaga nama Gus Dur itu dengan cara beliau sendiri, dengan memilih, memaksimalkan, mengondisikan kemenangan Gus Dur. Mengenangan Gus Dur. Iya, kemenangan Prabowo. Prabowo. Oh iya. Karena apa? Beliau punya pemahaman yang sama dengan yang Kang Robek tanyakan tadi. Oh iya. Pak, apakah benar Gus Dur pernah berstatement mengenai Pak Prabowo di akhir usianya, di masa tuanya akan menjadi presiden? Sama seperti itu. Saya sampaikan dan saya tanyakan ke beliau. Loh, ajengan, emangnya kapan Gus Dur pernah berstatement seperti itu? Kok Anda tiba-tiba meyakini dan mensukseskan Pak Prabowo di masa tuanya ini? Ada Gus. Coba kita cari videonya. Saya ingin tahu lah. Kalau memang iya, saya akan ikut jenengan dukung Pak Prabowo. Iya. Wah, gitu. Gus boleh ngopi Gus? Iya ya, silakan. Akhirnya kita buka YouTube, kita carilah di YouTube, kita ketik Gus Dur mendukung Prabowo, kalau nggak salah gitu dulu. Keluarlah statement Gus Dur saat acara apa itu ya, sama bukan Najwa Shihab, bukan Wawancara. wawancara. Gus Dur diwawancara. Semua Mbak Yeni ada, Bu Nyai Nuriyah ada, terus putrinya Gus Dur ada 2. Ditanya Gus Dur, orang yang pantas menjadi presiden itu siapa? Pertanyaannya memang seperti itu. Akhirnya kan di sini ada Pak JK, ada Pak SBY, ada Bu Mega, ada Prabowo kan gitu. Akhirnya Gus Dur menjawab, orang yang paling ikhlas itu adalah Pak Prabowo. Orang yang paling ikhlas. Ya, orang yang paling ikhlas itu adalah Pak Prabowo. Tanya lagi, emang yang 3 nggak ikhlas Gus? Gitu. Wah, nggak tahu. Gus Dur juga nggak tahu tentang yang 3 itu. Tapi beliau menjelaskan bahwasanya orang yang paling ikhlas itu adalah Pak Prabowo.
Jadi kalimatnya bukan Pak Prabowo bakal jadi presiden di masa tuanya, bukan itu Bukan, kalimatnya. bukan itu. Oke. Bukan itu. Tapi orang yang ikhlas adalah Pak Prabowo. Ya pantas lah. Sudah 2 kali mencalonkan presiden, Iya, ya kan? Iya. 2 kali mencalonkan presiden, kalah, tetap maju lagi. Kalah, tetap maju lagi. Nah, sekarang kekalahan yang kedua kali mau ketiga kali. Bukan gitu ya. Mencalonkan lagi yang ketiga kali. Kalau memang prediksi Gus Dur mengenai atau statementnya Gus Dur benar-benar mendukung Pak Prabowo akan menjadi seorang presiden di masa tuanya, maka hari ini putrinya Mbak Yeni Wahid Iya. itu pasti akan mendukung Pak Prabowo, akan merapat ke Pak Prabowo. Tapi kenyataannya Mbak Yeni Wahid dan Bu Nyai Nuria, keluarga besarnya, ke arah Pak Ganjar dan Pak Mahfud Oh iya. hari ini. Pernah itu Bu Yeni konferensi pers ya dukungannya ke Pak Ganjar ya. Leres bisa. Ya artinya karena bagi saya ini penting meskipun persoalan politik karena beliau bukan orang sembarangan, Gus Dur ucapannya banyak kenyataan Ya. yang belum terbukti. Kalau memang statement Pak Prabowo bakal jadi ya Prabowo, tapi pada akhirnya dikonfirmasi kalimat itu tidak benar. Tidak Yang benar. benar Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Iya. Saya juga melihat kemarin sosok Aba Lutfi ya. Heeh. Aba Lutfi kemarin hadir di acara deklarasi Pak Prabowo dan Gibran. Beliau hadir. Iya. Kalau saya amati statement Aba Lutfi, statementnya seperti ini: Pak Prabowo tidak salah memilih yang muda. Kenapa Pak Prabowo memilih yang muda? Jawabannya apa? Agar memberi kesempatan kepada yang muda menjadikan Indonesia emas. Ya Mas Gibran maksudnya. Tapi bahasa dukungan itu hari ini belum mendengarkan saya. Dari Belum. Abah. Dari Abah Lutfi belum. Tapi apakah bisa dengan kehadiran aja mendukung? Kalau ditafsir-tafsirkan bisa aja Gus mungkin. Bisa. Oh. Ya mungkin lah. Tapi kan banyak orang hadir itu bisa cek sound dulu kan. Kehadiran seseorang itu kan bisa cek sound, bukan pendukungan, Bukan kepastian mendukung. Ya, bisa jadi. Saya juga tidak mengharapkan benar-benar keluar statementnya dari Abah Lutfi, enggak. Cuman hari ini itu masih bukan bahasa soreh, tapi bahasa kinayah. Tidak bahasa yang fasih. Saya mendukung Prabowo dan Gibran, tidak gitu kan Abah Lutfi? Iya. Iya. Jadi terkonfirmasi Iya. bahwa ucapan Gus Dur yang katanya Pak Prabowo bakal jadi presiden di masa tuanya adalah tidak benar. Tidak benar. Yang benar adalah Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Siap Gus, terima kasih. Karena penting ini warga-warga NU ini penting. Karena bagi saya salah satu warga Nahdliyin memilih seseorang itu harus disandarkan pada akal kita. Jadi pretensi pilihan politiknya bukan disandarkan pada doktrin, karena itu doktrin. Boleh jadi itu dijadikan dalil untuk seseorang warga NU memilih, dan sudah kejadian, sudah terbukti banyak gitu loh. Apalagi kalimatnya tidak benar. Saya masih ingin mengatakan bahwa warga NU harus disandarkan pada akal pemilihannya. Ditimbang-timbangnya pakai rasio. Ya, track record lah. Ya, track record dan segala macamnya. Ngomong-ngomong Gus, mohon saya dikasih petunjuk untuk pilpres ini. Gus condong ke mana nih Gus? Yang ketiga orang ini nih. Wah, ini sebenarnya rahasia ya. Aduh.
Ini harus Inisial, Gus. ini harus disampaikan. Inisial, Gus. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya akan menyampaikan. Heeh. Ini urusan masalah mahabbah ya. Nah, Mbak. Mahabbah itu cinta. Oke, sahabat-sahabat, kita lanjutkan karena tadi terpotong oleh azan Isya dan sekarang ada penambahan kiai. Ini keduanya kiai. Kiai tahu nggak? Apa artinya? Kiai itu orang yang merayani, apa ya? Orang yang meriai. Kalau antara ada perbedaan ini, Pak Kiai sama Kiai. Oh, ada ya. Kalau Pak Kiai itu kepanjangan setelah numpak terus ngerayai. Paham? Enggak. Enggak paham. Jadi Anyar, setelah naik raba-raba. Oh, paham. Itu namanya Kalau- Pak Kiai. Kalau kiai, Kiai itu orang yang merayani. Merayani itu orang Melayani. yang digugu Dan atau diikuti kata-katanya, diikuti tingkah lakunya, diikuti segala ahwal-ahwalnya. oke, siap. Itu Kiai. Kalau Pak Kiai apa tadi? Setelah diraba-raba. diraba-raba. Nah, Iya. itu bahasa Jawanya numpak. Terus gerayam. Gerayam. Ya. itu Pak Kiai. Pak Kiai. Siap, lanjut Gus. Siap. Urusan ke arah mana? Kisi-kisi Gus lah. Sedikit untuk saya sebagai muhibin Gus Latif. Kalau Gus Latif kan muhibin siapa tadi? Oh, belum disebutkan ya? Oh, Belum. belum. Saya muhibin Gus Latif harus kemana? Oh, iya. Maksudnya preferensi. Ini tentang apa? Tentang Tentang ketiga calon. calon ini. Wah, ini sebenarnya rahasia, jangan bagaimana ini. Tapi ya karena bertanya ya harus saya jawab. Siap. Saya ini bisa dibilang adalah seorang muhibin atau seseorang yang mempunyai rasa cinta terhadap salah satu paslon. Cinta itu karena kenal, karena kagum, karena dekat. Banyak alasan cinta itu ya. Jadi seseorang cinta itu karena kecantikannya, karena hartanya, karena kepintarannya, kagum. Dengan kata lain cinta. Man yafrahu li farhika wa yuzanu li husnika. Kalau pengertian cinta ini. Ketika man yafrahu, ketika engkau bahagia, maka orang yang mencintaimu juga akan bahagia. Wa yuzanu li husnika, ketika orang yang kamu cintai itu bersedih, maka ikut bersedih. Itu pengertian cinta secara umum lah. Saya itu punya rasa cinta amat, tapi punya pandangan cinta itu tidak seperti itu tadi. Karena saya kagum dan dengan sosok tiga paslon ini, yaitu dengan Bapak Mahfud MD. Cawapres Prabowo. Prabowo. Prabowo, Pak Ganjar. Ya. Siap. Ini kok Pak Ini Prabowo kok. ini. Mohon maaf, keceplosan. Oh iya. Karena kita sudah selesai ya membahas statement Gus Dur yang mengenai Pak Prabowo itu tadi udah selesai. Maka nggak usah dibahas lagi Pak Prabowo. Orang yang paling ikhlas. Orang yang paling Bukan kesimpulannya, yang akan jadi presiden. natijanya statement Gus Dur itu adalah Natijanya apa? natijanya adalah Pak Prabowo itu adalah orang yang paling ikhlas di mata Gus Dur. Bukan orang yang akan menjadi presiden di masa tuanya. Oke, itu selesai. ya. Selesai. Gitu. Ya. Bisa. Terus Bisa. mengenai mahabbah, rasa cinta saya ke Pak Mahfud, kekaguman saya dengan sosok beliau, apa? Di antara yang umum aja, beliau itu orang yang berani,
tegas membasmi korupsi. Ya. Orang yang paling tegas. Begitupun gandengannya Bapak Ganjar Pramono. Pranowo. Pranowo. Bukan Bapak Pranomo, bukan. Pranowo. Pranowo. Iya, Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar ini juga sudah membuktikan pungli-pungli yang ada di Jawa Tengah itu beak alias habis dengan sepak terjang Pak Ganjar. Ini luar biasa. Duet dua manusia yang hebat, yang berkomitmen, yang nasionalis, yang agamis, ini akan menjadi Duet mematikan. Indonesia yang luar biasa. Siap. Ditakuti internasional nanti. Siap. Berarti Ya. Ganjar Mahfud ya kalau Gus. Ya, seperti itulah. Pak Kiai baru datang, berikan pandangan saya sebagai Saya mah awam. orang baru, saya mah lagi menyimak aja. Oh, Lagi menyimak. ya. Siap. Ya. Baru sedikit ada penggiringan tadi. Nah, baru sedikit. Itu bukan penggiringan. Apa namanya itu? Namanya informasi. Informasi. Bahwasanya kalau Nggak apa-apa. Pak. Kok penggiringan juga nggak ya, apa kan? ya, kalau Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu yang satunya tua, yang satunya muda. Iya. Kalau Mas Anies Anies. dengan Caimin. Caimin, Mas Asis itu oh iya. ya, kedua-duanya secara partai seharusnya tidak bisa berkoalisi. Karena muhibin dua partai ini beda ideologi. Persoalan ideologi. Kalau pandangan saya, ketika dua partai ini berkoalisi, menurut saya dua-duanya merasa dirugikan. Dirugikan apa? Orang yang sudah terlalu benci dengan orang PKB, yang sudah terlalu benci dengan PKS, dia akan lari dari keduanya. Ketika orang PKS yang benci dengan PKB, keduanya juga akan lari. Kurang ideal kalau menurut saya, kurang ideal. Susah ngopi bareng di atas ya, meja. susah. Bukan itu suatu momentum untuk mensatukan, bukan. Bisa jadi. Nggak ada kelirunya juga. Tapi kan semuanya proses itu aja kan. Proses. Tapi yang saya menarik kalau berbicara ini. Jadi beberapa waktu yang lalu pernah ngumpul tuh di teman-teman PW Jawa Barat. Gus Yakut berstatement, masalah ideologi itu hitam putih. Ya. Nggak ada yang abu-abu. Ya. Tidak bisa dicampur adukan. Orang itu statementnya Gus Yakut. Oke. Hitam putih. Jadi kalau pura-pura itu nggak bisa di dalam urusan ideologi karena tujuannya udah berbeda. Harusnya ideologi itu memandu politik, bukan politik yang memandu ideologi. Nggak bisa. Dikira itu statementnya Pak Mahfud yang kemarin. Ya gimana? Kan sekarang mah bajunya hitam putih ya. Ya, itu tegak lurus itu toh. Iya. Ya. Nah, itu. Gimana? Enggak mengacu pada ideologi itu. Kita harus tegak lurus, kayak yang putih-putih, yang hitam-hitam. Oh iya, betul. Enggak abu-abu. Laras. Itu statement itu dengar saya mah itu statement Pak Mahfud, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bukan Pak Yakut. Iya. Enggak, ini di internal. Oh, di internal. Ini di luar itu ya. Di luar media itu. Saya juga baru tahu kalau Gusmen Gus Yakut pernyataan mempunyai pernyataan seperti itu. Ini dan satu lagi Gus, informasi dulu. Iya. NU itu dilahirkan dulu bukan merespon Muhammadiyah, kata beliau. Kan Muhammadiyah itu lahir 1912, NU 1926. Laras, Itu lebih tua Muhammadiyah. Bukan merespon Muhammadiyah, tapi merespon Wahabi. Merespon Wahabi. Lahirnya NU itu merespon Wahabi, bukan merespon Muhammadiyah. Ya karena ada Dan komite sekarang, Hijaz itu waktu itu. Sejarahnya kan Arab Saudi itu mau diwahabikan semuanya. Oke. Dan sekarang waktu itu NU belum lahir. Belum lahir, akhirnya Mbah Hashim itu mendelegasikan bahwa Hasbullah dengan perahu komite Hijaz itu tadi berangkatlah ke Arab Saudi, menemui dan berkomitmen dengan Raja Saud. Iya. Karena apa?
Raja Saud dan Wahabinya, para pencintanya akan meratakan makam Rasulullah, Iya. akan menghilangkan sejarah-sejarah Islam yang ada di sana. Makam para sahabat akan dihancurkan. Turunlah mendengar berita itu, Mbah Hasyim Asy'ari Hmm. pingin berangkat ke sana, tapi Nggak ada kendaraan. tidak ada kendaraan, Iya. tidak ada kendaraan. Sedikit ada agak sedikit. Iya, tidak ada kendaraan. Akhirnya bikinlah komite Nah, Hijaz iya. untuk gimana caranya, pokoknya bisa berangkatlah Iya. ke Arab Saudi. Leres yang disampaikan Gus Yakut itu Iya, benar yang sekali. merespon Wahabi. Iya, betul. Sekarang ada orang yang ngaku-ngaku NU berteman dengan Wahabi. Wah, Masalah. wah, nggak bahaya ta? Masalah. ini gimana? Ini kok dulu bisa? yang jaraknya ribuan Oh, kilometer NU itu oh. merespon. Iya, Sekarang yang 1 meter kok gitu. Iya, Gitu. makanya saya kan bilang dari awal bahwasanya ideologi yang berbeda ini ketika berkolaborasi nggak bahaya ta? Nah, pertanyaannya gitu. Karena tujuan politiknya pasti berbeda. Oke, beda. Udah selesai Oke, nih. Terus siap. boleh saya nanya lagi? Oke. Kan di medsos ya, Ya gimana aja? kata Mbak Gus Dur, Mm. kepemimpinan saya digulingkan oleh satu Ibu Mega, Ya, kedua Amin ya, Rais. ya. Yang jadi pertanyaan saya, Mm. itu digulingkan saya sakit, Mm-mm. merasa digulingkan itu Ya. sakit, sebab saya mau hibin Abang Gus Gus Dur. Iya. Terus sekarang yang sakit hati, saya yang sakit hati, bukan itunya, bukan Iya. orang-orang yang di atas. Iya. Kok bersatu? Katanya bukan katanya, saya sakit hati. Uh-uh. Kok ini sakit tuh anu habis, nggak habis pikir saya Mm-mm. gitu. Jadi yang sakit hati itu bukan hanya Ajengan, tapi hampir orang Nahdliyin, orang NU itu udah puluhan ribu itu udah mau siap-siap ke Jakarta, dihadang oleh Gus Dur waktu itu. Oh, iya. Jangan buat apa mempertahankan jabatan Iya. ketika ada pertumpahan darah yang itu menjaga tidak ada pertumpahan darah. Jadi waktu itu ya kalau memang Bu Mega dan Pak Amin Rais ya seperti itu kan maklum lah. Politik lah. Gimana kata-kata untuk politik? Berpolitiklah sementara, bersahabat dan berkawanlah selamanya. Oh, itu Jadi ya. Iya dong. Oh, iya. Iya. Itu mah jadi bersahabat itu dalam berpolitik. Iya, Oh, iya. bersahabat dalam berpolitik, tapi ulah menjelekan satu, ulah menjelekan kedua, ulah menjelekan yang ketiga. Yang jadi pertanyaan mah begini, kok bisa bersatu Sekarang. gitu, sekarang. Oh iya. Sama Ibu Mega. Ya. Gitu. Tak eta yang anu Tak sepakal. bukan tak suka naonnya, nggak habis pikir gitu, nggak habis pikir gitu. Ya. Pandangan Agus gimana tuh? Yang mengenai hari ini yang maksudnya Yang hari ini aja, yang sekarang kan bersatu yang sama orang NU atau keluarga Bayeni. keluarga Bayeni dengan Bu Mega. dengan Ibu Mega. Nah, itu kan kalau pandangan saya ya, jangan ya. Mbak Yeni ini melihat sosok Pak Mahfud dan Pak Ganjar, bukan melihat sosok Bu Meganya, bukan melihat sosok PDI-nya, bukan melihat sosok partainya, ya. Jadi Mbak Yeni ini, menurut saya ya, Mbak Yeni ini karena sosok Pak Mahfud dan Pak Ganjarnya yang itu tadi. Beliau sudah membuktikan pada dunia, membasmi korupsi, membasmi pungli yang ada di Jawa Tengah. Itu udah dilaksanakan oleh keduanya. Dan Gus Durian. Gus Durian banget Pak Mahfud. Ya pasti itu Pak Iya. Iya. Betul. Dan satu lagi Gus, menurut saya
karena landasan keluarga Gus Dur itu sangat ideologis dalam berpolitik itu, dan salah satu yang mungkin cocok nasionalis itu. Landasan ideologis kuat. Mbak Yani beberapa kali menyampaikan ketika ditawari jadi tim Anies segala macam, ideologinya kurang cocok. Oh iya. Salah satunya mungkin itu juga. Ya. Itu urusan ideologi itu nggak bisa apa ya, nggak bisa kompromi. Kalau dalam urusan Politik bisa kompromi. politik, iya. Oh bisa jadi kalau dalam dunia politik ya bisa aja kompromi. Cuman itu kan pendustaan dalam diri masing-masing, pendustaan. Siap Gus, karena terlalu kepanjangan. Ya, Saya udah cukup selesai pembahasannya 2 tema, ya, ucapan Gus Dur dan pilihan kecondongan politik. ya. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Mau ada yang disampaikan pesan-pesan kepada umat manusia medsos? Pesan yang terakhir, Oh, pesan terakhir. berpolitik sementara, berkawan selamanya. Sip. Siap Kang. Terima kasih Pak Kiai ya. Iya, iya. Gus, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.